Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 9a. Here and Now, kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacita, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dhitadhiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para bhikkhu di Bodhinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 9. Meditasi Jhana, Fremantle, Zendo, 21 Juni 2000. Saya sangat gembira memperoleh kesempatan untuk datang dan berceramah kepada Anda semua. Sebenarnya ini kedua kalinya saya berbicara kepada kelompok Zen. Malam ini, saya ingin membahas sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi siapapun yang bermeditasi. Ceramah malam ini mengenai meditasi jhana dari tradisi hutan Thai. Karena menurut saya, ini akan sangat berguna bagi siapapun di sini. Jantung latihan Buddhis. Setiap orang tahu bahwa Buddha menembusi kecerahan dengan duduk di bawah sebatang pohon dan bermeditasi. Meditasi adalah jantung latihan Buddhis, dan itulah yang membedakannya dari latihan dan agama lain. Sampai sejauh pemahaman saya tentang sejarah, saya tidak melihat bahwa ada suatu latihan meditasi yang pasti bukan meditasi keheningan sebelum zaman Buddha. Ini seolah beliau telah menemukan kembali jalan ini dengan meditasi sebagai jantungnya. Meskipun meditasi disebut dalam kitab Upanishad, sepemahaman saya dan juga para cendekiawan akademisi India, naskah itu muncul setelah zaman Buddha. Kata kuno dalam bahasa Pali untuk meditasi adalah jhana. Ini adalah kata yang amat penting, karena seperti yang Anda ketahui, ketika tradisi Buddhis menyebar ke Tiongkok, kata jhana menjadi chan. Dan dari kata chan, kita mendapatkan kata zen. Jadi ini adalah konteks sejarah dari akar meditasi. Jalan meditasi dalam tradisi hutan Thai adalah jalan sekedar melepas. Banyak orang di dunia kita hendak memahami cara melepas, karena kita memiliki banyak masalah dan kesulitan serta kelekatan. Ajaran dasar Buddha adalah bahwa kelekatan pada suatu hal tertentu membawa duka. Jadi kita perlu memahami cara melepas kelekatan. Kita melakukannya melalui meditasi. Inilah proses melepas. Salah satu hal yang mengesankan saya tentang meditasi adalah bahwa makin Anda
Anda melepas, makin banyak kebahagiaan muncul dalam batin Anda. Jalan meditasi adalah jalan kebahagiaan. Faktanya, makin banyak Anda tersenyum, saya tidak tahu apakah Anda diperbolehkan tersenyum saat melakukan di dalam Zendo. Tapi, makin banyak Anda tersenyum, itu adalah tanda bahwa Anda mengerti tentang melepas duka. Hal lainnya yang mengesankan saya dalam Buddhisme adalah fakta bahwa para biku yang saya jumpai sangatlah bahagia. Terutama orang-orang seperti Ajahn Chah, guru saya di Thailand. Tidak hanya guru yang bahagia, namun juga ketika saya membaca sutta, saya menemukan lagi dan lagi bahwa Buddha adalah seorang biku yang sangat bahagia. Orang-orang yang pergi menjumpai Buddha ketika beliau sedang ada di wihara, seperti wihara hutan Jeta di Sawathi, akan berkomentar betapa terlihat bahagianya persamuan biku, sangga, serta betapa banyaknya mereka tersenyum. Baru-baru ini saya berkata di Singapura bahwa sarana pemasaran terhebat bagi Buddhisme adalah senyum anggun seorang meditator yang bahagia. Karena ketika orang melihat bahwa latihan meditasi memunculkan keterbebasan serta mengakhiri duka dan kesengsaraan, maka mereka pun akan mengikuti jalan itu. Mereka juga ingin berbagi senyum itu. Itu nyata sekali merupakan kisah latihan Buddhisme saya. Saya pergi ke Thailand karena satu alasan. Dari semua biku yang pernah saya lihat di kota London, tempat saya lahir, biku Thailand yang murah senyum dan bahagia yang paling membuat saya terkesan. Saya pikir, jika Buddhisme itu memberikan sesuatu, itu efektif, maka kebahagiaan yang saya lihat pada para biku adalah hal yang ingin saya bagikan. Kebahagiaan adalah akhir duka, dan itulah yang mendorong orang-orang untuk mengikuti jalan Buddhis. Kebahagiaan itu lahir dari melepas, dan proses meditasi itulah yang membangkitkannya. Tapi, kebahagiaan dan meditasi harus berlandaskan ketenangan tubuh dan gaya hidup yang amat bajik. Saya yakin bahwasanya setiap orang akan setuju dengan saya bahwa adalah sungguh sulit duduk bermeditasi dalam Zendo atau dalam aula meditasi tradisi apapun jika sebelumnya Anda telah bertindak tidak piawai melalui tubuh dan ucapan Anda. Apa yang saya maksudkan dengan tidak piawai adalah melakukan sesuatu yang menyakiti atau membuat sengsara diri sendiri atau orang lain. Jika kita tidak melepas kebodohan semacam itu, maka begitu sulit untuk melepas hal-hal yang lebih halus dan untuk mengembangkan kedamaian meditasi. Itulah alasannya dalam tradisi hutan Thai, meditasi dilandasi gaya hidup yang amat murni, gaya hidup tanpa kekerasan, gaya hidup welas asih, kemurnian perilaku semua indera. Setelah meraih kadar kemurnian itu, maka muncullah jalan melepas dalam meditasi ini. Anda memahami dari pengalaman Anda sendiri arti melepas. Karena saat Anda melepas rintangan, kelekatan apapun, Anda mengalami kedamaian. Pertanda melepas adalah kedamaian dan kebahagiaan yang muncul dalam batin. Itulah alasan saya merasa banyak dari Anda akan memahami
bahwa salah satu objek meditasi adalah samadhi. Samadhi adalah kemampuan untuk mempertahankan perhatian pada satu hal dengan ketenangan dan keheningan. Jalan melepas. Akan tetapi, baru-baru ini ketika saya pergi mengajar meditasi dan Buddhisme di Malaysia dan Singapura, ada sindrom yang tidak pernah saya jumpai sebelumnya dalam tradisi hutan Thai. Itu adalah yang mereka sebut sebagai sakit kepala samadhi. Saya tidak tahu apakah Anda mengalami sakit kepala Zen. Tapi jika Anda mengalaminya, artinya Anda sedang menapaki arah yang keliru. Anda bisa bayangkan penduduk kelas menengah di Malaysia dan Singapura yang selalu berusaha mengendalikan dan memanipulasi hidup mereka. Ketika mereka duduk meditasi, mereka pun mengendalikan dan memanipulasi meditasi. Hal itu betul-betul bertentangan dengan arah yang dituju dalam ajaran Buddha. Mereka bermeditasi untuk sampai ke suatu tempat. Mereka bermeditasi untuk mengendalikan tubuh mereka, mengendalikan batin mereka, dan mereka masuk dalam ketegangan yang disebut sakit kepala samadhi. Saya bilang ke mereka bahwa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Ada suatu hal yang penting untuk diatasi dalam jalan meditasi. Jhana adalah jalan untuk makin dan makin melepas. Inti ajaran Theravada adalah 4 kebenaran Arya. Dan kebenaran kedua dan ketiga adalah yang ingin saya bahas malam ini. Kebenaran Arya kedua adalah hasrat, yang merupakan penyebab duka. Kebenaran Arya ketiga adalah melepas. Melepas adalah makna dari Nibbana, kebahagiaan tertinggi. Salah satu ujaran Buddha dalam sutta adalah Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Dan itu adalah tataran kebahagiaan yang menjadi imbalan dalam jalan meditasi ini. Makin banyak Anda melepas, makin Anda mengalami kebahagiaan. Hal pertama yang kami ajarkan dalam tradisi hutan Thai adalah tahapan-tahapan melepas. Seperti halnya proses apapun lainnya, harus ada tahapan demi tahapan melepas yang metodis. Yang pertama adalah hal-hal yang kasar, kemudian yang lebih halus, lalu melepas yang amat halus, sampai Anda mampu melepas segala sesuatu. Itu seperti tukang kayu yang akan membuat perabot yang indah. Dia mengambil kayu dari hutan, dan pertama-tama meratakan permukaannya, agar kayu itu bebas dari ujung yang keras dan kasar akibat digergaji. Setelah menyerut bagian-bagian yang kasar, dia menggunakan kertas amplas paling kasar. Kemudian amplas yang sedang, kemudian yang halus. Setelah mengamplas dengan amplas paling halus dan menghaluskan kayu itu sampai sehalus mungkin, ia akan merampungkan perabot itu dengan menggosoknya memakai selembar kain dan minyak atau lilin untuk mengkilapkan perabot kayu yang indah ini. Jika Anda mengawali dengan menggosokkan kain pada sepotong kayu yang kasar, Anda hanya akan membuang-buang banyak kain penyeka. Inilah kiasan untuk prosedur melepas. Berdiam pada momen kini. Inilah cara kami dilatih oleh beberapa guru besar di Thailand Timur Laut. Dan beginilah cara mereka berlatih. Mereka akan duduk selama berjam-jam dalam damai dan bahagia
dengan seulas senyum di wajah mereka, yang pada gilirannya membangkitkan kebijaksanaan dalam ajaran mereka. Cara mereka melakukannya adalah dengan pertama-tama meninggalkan masa lalu dan masa depan dan berdiam dalam momen kini. Ini adalah sesuatu yang sederhana, tapi ini adalah sesuatu yang berharga untuk dilakukan di jalan meditasi. Tak peduli Anda sedang memusatkan perhatian pada apa, entah itu objek atau keheningan, amat mudah untuk terus hidup pada masa lalu dan memikirkan yang tadi terjadi. Masa lalu hanyalah kenangan, masa depan hanyalah impian. Dan begitu Anda telah meninggalkannya, maka Anda berada dalam momen kini. Selama retret baru-baru ini, saya banyak bicara dan sempat keseleo lidah. Alih-alih menyebutnya momen kini atau present moment, saya menyebutnya momen menyenangkan, pleasant moment. Saya tidak mencemasi keseleo lidah itu, karena sebenarnya itu sangatlah benar. Momen kini sangat menyenangkan, karena Anda melepas begitu banyak beban. Sebagai biku dengan banyak tugas dan tanggung jawab, saya sangat sering berdiam dalam momen kini. Dengan kata lain, ketika saya datang kemari, saya tidak memikirkan wihara dan komunitas Buddhis Nuala Mara. Ketika di sini, saya hanyalah seorang biku yang duduk dalam zendo. Semua masa lalu ditinggalkan, dan saya tidak menghayalkan masa depan. Ilustrasi yang baik mengenai hal ini berasal dari seorang biku Thai yang amat terkenal, yang baru-baru ini wafat di Thailand Selatan. Beliau saat itu tengah membangun aula meditasi besar di wiharanya. Ketika musim hujan tiba, dalam tradisi kami, ini berarti menjalani retret selama 3 bulan dan semua pekerjaan dihentikan. Dan retret dimulai dengan atap aula yang baru setengahnya beres. Jadi, ketika orang-orang datang dan mengunjungi wihara itu, mereka bertanya kepada biku besar ini, "Kapan Aulia Ajan akan selesai?" Beliau menatap mereka dan berkata, "Sudah selesai kok." Mereka menatap balik kepadanya dan berkata, "Kok bisa-bisanya Ajan bilang ini sudah selesai? Atapnya belum beres, tidak ada jendela, belum ada pintunya, dan belum dicat. Apa maksud Ajan sudah selesai?" Beliau menjawab, "Yang sudah selesai, ya selesai." Itu adalah ajaran yang indah. Inilah yang harus Anda lakukan persis sebelum Anda bermeditasi. Katakan, "Yang sudah selesai, ya selesai." Jadi Anda tidak membawa-bawa semua kesibukan yang katanya belum selesai itu ke dalam meditasi Anda. Tolong, jangan jadi orang yang merasa segalanya harus beres sebelum Anda bisa bermeditasi. Jika Anda berlaku seperti itu, maka Anda akan mendapati bahwa Anda tidak pernah punya waktu untuk bermeditasi. Jika Anda berusaha membuat segalanya sempurna dan membereskan semua urusan yang belum beres, Anda akan menyadari bahwa Anda akan mati sebelum Anda bisa bermeditasi. Hal-hal yang belum beres adalah wajar dalam kehidupan, dan akan selalu ada lagi pekerjaan yang harus diselesaikan. Selalu ada kekacauan di dapur yang perlu dibereskan. Untuk apa Anda hidup? Untuk bantu-bantu membersihkan dapur atau untuk memiliki batin yang damai? Dengan memahami itu, meditasi menjadi penting, atau tepatnya, momen kini menjadi penting. Apa yang sedang Anda lakukan di sini adalah melepas banyak kesibukan. Anda memusatkan diri hanya pada kebenaran yang Anda miliki, yaitu di sini dan kini.
Kadang para biku begitu condong terpusat pada momen kini, sampai kadang lupa jam berapa, hari apa. Pada masa awal saya sebagai biku yang tak punya beban tanggung jawab, dan ini bukan lelucon, saya bahkan lupa tahun berapakah waktu itu. Hari yang satu sangatlah mirip dengan hari berikutnya di wihara hutan belantara Thailand Timur Laut. Anda mengalami sensasi indah berada pada momen kini yang bebas dari waktu. Melepas haruslah menjadi tujuan utama Anda dalam meditasi. Pertanda melepas adalah keterbebasan. Kadang orang takut membebaskan diri mereka sendiri. Rasa takut adalah salah satu rintangan yang perlu ditinggalkan. Kita terlalu melekati masa lalu, karena masa lalu itulah yang mendefinisikan diri kita. Dari masa lalu, kita membangun sensasi diri, identitas yang kita pikir merupakan diri kita. Kita melekati masa depan karena kita pikir jika kita merencanakannya, maka kita akan memperoleh suatu rasa aman, keselamatan. Beberapa biku Thai meramal nasib, dan orang kadang menemui guru saya, Ajahn Chah, meditator besar ini, dan meminta beliau untuk meramalkan nasib mereka. Ajahn Chah akan selalu tergugah oleh kewelasan dan kebijaksanaan, lalu mengabulkannya. Beliau akan berkata kepada mereka, "Ibu, Bapak, saya akan meramal nasib kamu. Masa depanmu tidak pasti." Beliau selalu benar, jadi mengapa khawatir tentang hal-hal yang tidak kita ketahui akan terjadi? Berapa kali Anda cemas ketika hendak pergi ke dokter gigi misalnya? Anda cemas sampai jatuh sakit mengenai sesuatu yang Anda takuti, dan ketika Anda pergi ke dokter gigi, Anda menemukan bahwa dokter itu sedang flu dan membatalkan janji. Khawatir hanyalah buang-buang waktu saja. Jadi ini sekedar kebijaksanaan, akal sehat, terutama saat meditasi. Untuk melupakan semua tentang masa lalu dan masa depan dan merasakan keterbebasan pada momen kini. Dalam tradisi hutan Thai, kami memiliki cara-cara piawai yang berasal dari zaman Buddha. Memanfaatkan apa yang kami sebut penyadaran. Untuk menjelaskan mengenai penyadaran, saya menggunakan kiasan penjaga gerbang. Yang sama halnya seperti penjaga rumah Anda. Beberapa orang kaya punya penjaga keamanan seperti ini untuk memastikan perampok tidak bisa masuk dan merampok harta mereka. Dan mereka tahu bahwa penyadaran itu lebih dari cuma perhatian belaka. Karena jika Anda memerintahkan penjaga gerbang itu untuk sadar, waspada, hanya mengamati yang sedang berlangsung, Anda bisa membayangkan apa yang terjadi. Ketika Anda pulang dari wihara, Anda mendapati bahwa orang-orang telah merampok rumah Anda. Anda bertanya kepada si penjaga, "Apa kamu tidak sadar? Saya sudah beritahu kamu untuk menjaga rumah ini." Dan si penjaga berkata, "Iya, saya sadar kok. Saya lihat perampok masuk. Dan saya lihat mereka keluar menenteng perangkat stereo Tuan. Saya lihat mereka masuk lagi dan mengambil batu permata Tuan. Saya sangat sadar. Saya sadar penuh sepanjang waktu." Apakah Anda akan senang dengan penjaga seperti itu? Tentu saja tidak. Ingat bahwa penyadaran penjaga ini punya tugas untuk dikerjakan. Dan tugas itu adalah untuk menanggalkan, untuk melepas hal-hal tertentu. Anda harus memberitahu penjaga itu dengan sangat jelas bahwa Anda ingin melepas masa lalu dan masa depan, sehingga Anda bisa berdiam dalam momen kini. Ketika Anda memberitahu penjaga Anda seperti itu, batin dapat melakukannya dengan amat mudah
sementara Anda masuk lebih dalam ke dalam momen kini dan menjadi terbiasa dengan kebahagiaan dan keterbebasan semata berada dalam kekinian. Pada tahapan meditasi berikutnya, Anda akan menemukan bahwa Anda bahkan tidak mampu berpikir. Saya tidak yakin jika ada dari Anda yang suka musik, tapi jika Anda mendengarkan sepotong musik klasik yang indah di aula konser atau panggung yang besar, apakah Anda akan menoleh ke orang di sebelah Anda dan memulai percakapan dengan berkata bahwa itu adalah musik yang sungguh indah? Jika Anda melakukannya, maka Anda bisa diusir keluar, dan untuk alasan yang bagus. Karena begitu Anda bicara, itu berarti Anda tidak lagi mendengarkan. Sama halnya dengan batin Anda. Ketika Anda memikirkan atau melabeli sesuatu, itu berarti Anda tidak lagi mendengarkan. Itu ibarat menjadi tuan rumah dalam pesta. Tugas Anda hanyalah menyambut para tamu ketika mereka masuk, bukan terlibat dalam percakapan. Karena jika Anda terlibat dalam percakapan dengan seorang tamu, maka itu berarti Anda tidak memperhatikan tamu-tamu yang datang belakangan. Arus kekinian, jika diikuti sepenuhnya, tidak memberi waktu bagi pikiran atau percakapan dalam hati. Dalam keheningan itulah terjadi makin mendalamnya hal yang saya sebut kecukupan hati. Itu laksana dua orang lanjut usia yang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Mereka saling mengenal dengan baik. Mereka amat nyaman dalam kehadiran masing-masing, sehingga tidak diperlukan percakapan. Sama pula, ketika Anda sepenuhnya nyaman dengan momen kini, Anda tidak perlu berkata apa-apa. Semua pikiran adalah pertanda ketakcukupan hati. Semua pikiran adalah pertanda ingin melarikan diri ke suatu tempat lain. Amat sering pikiran yang muncul adalah, apa yang harus kulakukan nanti? Ketika kecukupan hati muncul, pikiran seperti itu tidak bisa muncul. Dalam meditasi yang saya ajarkan, saya selalu meminta orang untuk mengenali kebahagiaan momen kini dan juga kebahagiaan keheningan, yang masing-masing amat indah. Begitu Anda menembusi kebahagiaan keadaan tersebut, tidak perlu lagi mengerahkan usaha apapun untuk meditasi. Tidak perlu lagi upaya. Batin dengan sendirinya akan selalu condong kemana batin menemukan kebahagiaan. Ini adalah salah satu ajaran indah Buddha yang ditemukan di Sutta. Begitu kebahagiaan itu diresapi, Anda bahkan tidak perlu berpikir atau membuat tekad atau keputusan, semoga aku masuk makin dalam ke samadhi atau keheningan. Karena hal-hal ini terjadi dengan sendirinya. Tahapan meditasi ini bukanlah pergi ke hal selanjutnya, melainkan masuk makin mendalam menuju keheningan batin dan mulai menyadari kebahagiaan dengan hening, tanpa perlu mengatakan apapun. Ketika kebahagiaan itu diakui dan dihargai, Anda menemukan bahwa Anda tidak bisa berbicara dengan cara yang sama. Anda bisa menonton film di televisi, dan Anda tidak bicara kepada siapapun karena Anda menikmati setiap momen yang sedang terjadi. Di sini, Anda menonton keheningan damai nan indah. Di jalan meditasi, pasti ada makin mendalamnya keheningan pada momen kini. Itu adalah proses makin mendalamnya keragaman menjadi kemanunggalan pada penyadaran momen ini yang sama. Dalam keheningan, batin masih bisa mengembara ke banyak hal, ke tubuh, suara, segala jenis objek. Dalam meditasi jhana, terjadi pemusatan batin hanya pada satu objek yang dipilih.
dengan penyadaran hening itu berpusat pada satu hal. Kita kini melepas keragaman batin, yang bisa Anda sebut dualitas batin atau pergerakan batin dari satu hal ke hal lainnya. Hal ini akan sering terjadi dengan sangat alami. Dalam keheningan akan selalu ada satu hal yang terlihat indah dan bahagia. Saya diajarkan untuk memilih mengamati napas. Kami mengamati napas tanpa mengendalikannya. Hanya menjadi pengamat yang hening, memberitahu si penjaga untuk sekedar berdiam bersama napas saat masuk dan keluar. Saat Anda makin dekat dengan napas, Anda bahkan tidak tahu apakah napas sedang masuk atau keluar. Anda hanya tahu pernapasan kini sedang berlangsung. Ini seperti tukang kayu yang sedang menggergaji sepotong kayu, memusatkan diri makin dekat ke satu titik ketika gergaji bertemu dengan kayunya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa ia memusatkan perhatian pada bagian ujung gergaji atau pangkalnya. Yang Anda ketahui hanyalah bagian napas yang tengah terjadi saat ini. Kadang orang yang mencoba meditasi pada napas mengalami kesulitan besar karena mereka mengendalikan. Terutama pada tahapan meditasi inilah, kita harus melepas sesuatu yang amat mendalam pada diri kita. Kehendak. Ketika kita berusaha dan melakukannya, kita sering melihat betapa banyaknya usaha kita untuk mengendalikan dan memanipulasi. Dan inilah yang selalu mengacaukan meditasi kita. Inilah penyebab sakit kepala samadhi. Demikianlah saya akhiri dahulu pembacaan bab 9 mengenai meditasi jhana sampai di sini. Pada video part 9b, saya akan melanjutkan membacakan bab 9 ini hingga selesai. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamuttamang